Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tutorial aplikasi Insan BM yang baru, khususnya untuk admin kantor ya. Setelah kemarin kita melihat menu-menu di pengaturan dan data dan stok, sekarang kita lanjutkan ke menu yang pokok ya, yang harus dilakukan admin, yaitu menu transaksi. Di sini ada 3 menu ya untuk menu transaksi. Yang pertama adalah sales order, kemudian purchase order, dan payment list ya. Nah, untuk yang pertama mari kita bahas dulu yang SO ya, atau sales order. Nah, untuk memahami SO, mari kita lihat di sini ada transaksi yang statusnya komplit ya. Kita lihat dulu di aksi sales order. Nah, di sini ada riwayat SO. Nah, SO ini riwayatnya yang pertama order dibuat oleh ME. Sini bisa klik cetak invoice ya. Kemudian SPK diterbitkan oleh admin kantor. Nah, di posisi inilah admin kantor bertugas ya. Jadi melihat SO dari ME, kemudian mengecek customernya, riwayat pembayarannya seperti apa, dan melakukan penerbitan SPK atau penolakan SO ini. Kemudian setelah itu barulah nanti muncul di admin gudang. Admin gudang kemudian mengirimkan dan ME menerima. Jadi di riwayat SO ini sebetulnya admin hanya bertugas menerbitkan SPK atau meng-ACC SO dari ME ya. Kita lihat kembali ke menu SO. Di sini ada status order dan status payment. Ada yang masih dalam perjalanan atau delivery, kemudian ada yang baru dikonfirmasi ME, dan kalau yang baru dikonfirmasi ME inilah yang harus di ACC oleh admin ya. Kemudian untuk status payment ini ada 3 status juga. Ada yang belum dibayar sama sekali, ada yang sudah sebagian, dan ada yang sudah lunas ya, atau paid. Bisa dilihat dari warna-warna yang berbeda ya. Kita coba ini untuk customer SMA Muhammadiyah 1 Sayung contohnya ya. Ada SO nomor 7 pada tanggal 20 Juli. Ini statusnya confirm ya, jadi harus dikerjakan oleh admin untuk meng-ACC atau menolak. Di sini angka yang merah ini ada 7, ini menandakan masih ada 7 SO yang belum selesai ya. Jadi yang komplit ini tidak dihitung ya. Yang komplit dan terbayar ini tidak dihitung. Jadi kalau yang warnanya belum hijau dua-duanya ini dihitung ya. Jadi ketika admin kantor melihat 7 ini berarti ada 7 yang masih dalam proses ya, baik itu ordernya, barangnya, ataupun pembayarannya. Baiklah, kita akan mempraktekkan cara meng-ACC SO ya dari ME. Contohnya yang tadi yang 07 ya. Ini kita klik aksi, kemudian pilih sales order. Nah, setelah itu, setelah ringkasannya dibaca, pesanannya juga dibaca, silahkan nanti klik terima. Kemudian jika ada catatan untuk gudang, ditambah catatan, jika tidak ada dikosongkan atau ketik aja strip ya gitu. Kalau catatan yang di ringkasan SO ini catatan dari ME ya. Kalau catatan ini dari admin gudang ya. Ini kalau diterima. Kalau ditolak, klik yang kanan ya, tolak order, kemudian kasih catatan untuk ME kenapa ditolak. Mungkin karena pembayarannya, atau mungkin karena pesanannya tidak masuk akal, dan lain sebagainya ya. Jadi misalkan ini kita akan terima yang SO007 ini, klik terima, catatannya strip, kemudian klik simpan. Sudah berhasil ya, otomatis di sini input ACC approve tadi ini sudah tidak ada, diganti dengan riwayat SO sudah bertambah ya, dari confirm bertambah atau berubah statusnya menjadi prepare ya. Ini kalau statusnya menjadi biru muda ini prepare, berarti ini di akun gudang sudah nambah ya. Jadi nanti tinggal akun gudang memproses pengiriman. Kalau kita kembali lagi lihat ke tabel SO, di sini status ordernya sudah berubah ya, dari oranye ke biru muda ya. Gitu. Nah, untuk yang payment, ketika klik, misalnya kita klik yang sudah bayar ya, ini yang paid, klik aksi kemudian payment. Nah, di sini statusnya sudah bayar dan
Riwayat pembayarannya juga ada ya di sini. Pembayaran pertama, kode bayarnya, nominalnya, kemudian bukti transfernya juga bisa diklik ya. Ini contohnya. Yang kedua, tanggal sekian dari bank apa ke bank apa, ini bisa juga. Kemudian kalau ada yang baru bayar sebagian, bisa juga dilihat paymentnya, ini sudah bayar 3 juta, sisanya 2.400.000. Jika yang belum bayar itu merah ya. Itu contoh untuk mengkonfirmasi SO ya. Kemudian kita ke menu berikutnya. Menu yang kedua yaitu purchase order atau PO ya. Ini fungsinya untuk memesan barang ke supplier ya. Jadi di sini juga sama, ada status order, draft. Draft itu artinya baru dibuat, belum di-ACC oleh owner. Kemudian ada yang delivery, ada yang complete ya. Coba kita akan buat dulu, buat baru ya. Klik tambah, kemudian pilih suppliernya. Ini Kemia misalnya, catatannya apa? Jika ada ya, misalkan kirim pekan ini juga. Kemudian tanggal kirimnya berarti pekan ini, anggaplah 3 hari ke depan. Di sini udah ada otomatis ya. Ini adalah alamat dari suppliernya ya. Kemudian gudangnya pilih, misalkan gudangnya ada 2, ini pilih yang Jakarta. Ini alamat tujuannya, otomatis ngambil dari alamat gudang ya. Kemudian pilih produk yang diorder. Misalnya batik katun SMP ya, lengan panjang. Nah, variannya ini ada 3. Misalkan kita akan pesan hanya 2 varian saja. Misalnya M dengan L, berarti S ini kita hapus. Jumlahnya misalnya yang M 500. Otomatis harga dan total harga ada ya. L juga 500 misalnya. Sini juga otomatis harga dan total harga ada ya. Jika harga berubah, harga beli misalkan dikonfirmasi oleh supplier ada kenaikan, kemarin sudah disampaikan, ini menunya ada di produk dan stok, dan pilih tab kelola varian ya. Kalau sudah sesuai baru buat lagi ini PO-nya ya. Kalau sudah oke, hanya itu saja ini yang diisi ya. Hanya pilih supplier, catatan, tanggal kirim, pilih gudang, dan pilih produk serta jumlahnya. Kalau sudah, tinggal klik simpan dan konfirmasi. Berhasil ya. Ketika berhasil, ini statusnya baru draft ya. Ini tidak muncul di akun supplier ketika statusnya draft. Bagaimana supaya ini menjadi sah ya PO ini? Kita lihat lagi di sini. Di sini ada input approval ya. Jadi PO ini pertama dicetak dulu ajuan PO-nya. Sini bisa diklik ya. Ini rinciannya ya, rincian PO-nya. Rincian PO-nya ini dicetak, kemudian di ACC oleh owner ya, atau yang bertugas meng-ACC pesanan ini. Ketika sudah, nanti tinggal dipoto saja, kemudian di upload di sini di approval yang sudah ditanda tangan dan distempel ya. Misalkan kita contohkan di sini, saya akan contohkan misalnya untuk berkasnya misalkan yang ini ya. Kemudian klik simpan dan konfirmasi. Nah, ini adalah perubahan riwayat PO ketika sudah diupload persetujuan dari owner ya. Sekarang statusnya berubah dari oranye ke biru muda atau cyan ini ya. Statusnya menjadi approved. Ketika kita lihat di list, ini berubah menjadi biru muda ya. Ini yang draft berarti belum di ACC. Kemudian untuk payment, ketika sudah di approve, ketika diklik aksi payment, ini admin sudah bisa menambahkan riwayat pembayaran. Misalnya ketika pesan langsung kita DP, berarti input di sini tambah, kemudian tanggal bayarnya misalkan sekarang, pilih bank tujuannya. Ini di akun suppliernya cuma ada 1 ya, jadi hanya mandiri saja. Kemudian pilih pengirimnya,
misalkan dari Mandiri juga. Kemudian tagihannya ini 35 juta. Tapi kita misalnya akan bayar 20 juta. Tinggal di-upload bukti transfernya. Misalnya bukti transfernya ini ya. Simpan. Oke. Nah, ini sudah dicatat di sini. Tinggal nunggu di ACC oleh supplier ya. Dari mulai nomor payment, tanggal, kemudian dari bank apa ke bank apa, nominal, status, dan ini lampiran juga bisa diklik ya, terlihat. Nah, pada menu PO ini, walaupun sudah ada riwayat yang statusnya masih open, ini admin bisa menambahkan lagi pembayaran yang lain ya. Misalkan ini sudah DP 20 juta, kemudian mau langsung aja dilunasi tambah 15 juta, ini tinggal klik tambah saja, kemudian input lagi. Misalkan ini klik tambah, di hari yang sama transfer lagi ke Bank Mandiri, dari Bank Mandiri senilai, ini tagihannya belum berubah karena belum dikonfirmasi ya, senilai 15 juta. Pilih bukti transfer dan disimpan. Nah, otomatis ini ada dua riwayat pembayaran ya. Jadi nanti ketika di ACC dua-duanya ini otomatis nanti statusnya menjadi lunas ya atau hijau. Nah, ini untuk menu detail payment PO ya. Jadi PO ini ada status order dan ada status payment. Ya, sama kayak SO, cuma SO itu dari ME ke admin, kalau PO ini dari admin ke supplier ya. Nah, yang berikutnya kita akan lihat menu payment list. Payment list ini sebetulnya gabungan dari payment-payment dari SO dan PO ya. Ini ada modelnya PO, ada yang SO ya gitu ya. Jadi kalau dari modelnya SO itu status open, admin harus konfirmasi ya. Di sini ada tanda 4 merah, berarti ini ada 4 statusnya yang belum approve. Baik belum di-approve oleh admin sendiri ataupun di-approve oleh supplier ya. Kita akan approve misalnya pembayaran dari ME. Contoh ini yang payment 006 dari Muhammad Sahlan ini ya, untuk SO tanggal sekian, nominal sekian. Kita klik confirm ya. Ketika diklik ini akan muncul rincian pembayarannya, tanggal, nominal dari bank apa ke bank apa, kemudian admin tinggal konfirmasi ya. Jika ini benar, riwayat di bank atau di m-bankingnya sudah dicek itu ada, tinggal klik approve ya. Tapi kalau ingin lihat dulu ini untuk pembayaran SO yang mana, klik saja ini yang kode payment yang biru ya. Ketika diklik nanti akan muncul untuk detail SO yang mana. Oh, ini untuk sekolah ini dengan total sekian gitu ya. Jadi kita kembali lagi, kita coba confirm, kemudian di sini misalkan disetujui, catatannya dikosongkan ya. Klik simpan. Nah, sudah berhasil. Otomatis ini kalau di refresh ketika berhasil, ini tadinya 4 berubah menjadi 3. Jadi yang oranye ada 3, 1 ini SO, 2 ini memang PO, harus nunggu dari supplier meng-ACC ya. Misalnya yang ini mau di approve juga, tinggal klik confirm, kemudian approve, simpan. Nah, itulah kira-kira tugas dari admin pada menu SO, PO, dan payment list. Jadi untuk SO sekali lagi tugasnya hanya meng-ACC atau menolak orderan dari ME. Jika di ACC berarti diteruskan ke gudang, jika ditolak berarti nanti ada terlihat di akun ME-nya. Adapun untuk PO, tugasnya pertama membuat PO baru, kemudian mengajukan ke owner, setelah di ACC tanda tangan, kemudian di-upload bukti approvalnya, nanti otomatis akan muncul di akun supplier. Adapun menu payment list ini tugasnya adalah untuk mengkonfirmasi pembayaran dari ME jika itu berupa SO. Adapun menu payment list ini tugasnya adalah mengkonfirmasi pembayaran dari ME jika itu modelnya bentuknya SO. Jika PO ini hanya untuk data saja, melihat status supplier sudah meng-ACC atau belum ya.
sini juga bisa difilter ya. Ingin lihat PO saja berarti tinggal klik ini modelnya PO. Semuanya PO muncul ya. Atau ingin lihat SO tapi yang statusnya approve aja, ini muncul ya. Atau yang open saja kosong ya karena tidak ada yang open. Ini bisa difilter di sini ya. Baiklah, sementara ini dicukupkan dulu, kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.